Halo guys, assalamualaikum, dengan Tony di sini dan kali ini saya akan nge-review ponsel ini, Poco X7 Pro. Setelah saya gunakan ponsel ini kurang lebih 3 bulan dari pertama rilis, dan saya akan mengklasifikasikan dari hal negatif, netral, dan hal positif dari ponsel ini. Oke, langsung aja ke hal negatifnya dulu ya. Yang nggak saya suka dari ponsel ini adalah ponsel ini tidak memiliki yang namanya eSIM. Untuk X7 Pro yang reguler, dia sudah ada eSIM dan SIM fisik, sedangkan ini tuh SIM-nya cuma SIM fisik doang, walaupun memang bisa dual SIM seperti itu. Tapi di ponsel sebelumnya saya itu menggunakan eSIM, jadi kalau saya ingin migrasi total ke ponsel ini, ya nggak bisa karena eSIM-nya nggak bisa dipindah ke sini, dan itu yang menurut saya kekurangan, bukan kekurangan besar, tapi itu cukup mengganggu untuk saya. Mungkin nggak semua orang merasa terganggu karena ponsel ini tidak punya eSIM, tapi untuk saya yang sebelumnya pakai iPhone dan sini ada eSIM-nya, mau pindah full ke sini itu jadi kayak terasa nanggung seperti itu. Jadi saya hanya bisa menggunakan satu SIM fisik saja dan eSIM-nya tetap di ponsel ini. Jadi ya mau nggak mau saya harus membawa dua ponsel seperti itu. Itu adalah hal negatif pertama, dan hal negatif kedua adalah speaker. Ya, ini speakernya udah ada dua ya, jadi stereo, di atas satu dan ada di bawah. Ya walaupun suaranya kencang, tapi kualitasnya itu kurang aja menurut saya, karena beberapa kali itu saya gunakan ponsel ini untuk dengerin musik di mobil karena saya males pairing ponsel ini ke head unit mobil. Tapi ketika saya gedein suaranya itu serasa kurang mantep aja ya, kenceng sih kenceng tapi memang kurang mantep aja seperti itu. Tapi kalau kalian sekedar untuk main game ataupun untuk nonton video seperti itu, kualitas speakernya sih masih cukup oke. Tapi ketika kalian dengerin musik dan kalian ingin mendapatkan kualitas yang agak bagus seperti itu, saya rasa jangan berharap dengan speakerphone di ponsel ini. Nah, itu adalah dua hal negatif selama saya pakai ponsel ini kurang lebih 3 bulan, cuma dua itu doang. Nah, untuk aspek yang cenderung netral, bukan yang terbaik dari ponsel ini, juga bukan yang terburuk dari ponsel ini. Yang pertama adalah build quality-nya. Ya, memang ini hanya terbuat dari plastik, dan kalau kalian sebelumnya menggunakan ponsel yang terbuat dari kaca dan dari metal seperti itu, memegang kedua ponsel ini tuh sangat terasa. Kalau kalian memegang ponsel yang terbuat dari metal seperti ini, terasanya itu lebih solid, lebih kokoh, lebih rigid seperti itu. Sedangkan ketika kalian megang yang ini ya biasa aja, tapi ya nggak terasa ringkih atau lembek juga seperti itu. Tapi ya terasa biasa aja kayak gitu. Memang ponsel ini tidak ditujukan untuk berkompetisi di aspek flagship seperti itu, jadi saya bisa memaklumi dia menggunakan material yang terbuat dari plastik kayak gitu. Beberapa ada yang menanyakan di video sebelumnya, di video reviewnya, apakah ponsel ini terkesan ringkih atau gimana kayak gitu karena ini terbuat dari plastik. Tapi saya jawab ini terkesan solid, walaupun memang kalau bagian back covernya ini kalian tekan agak dalam seperti ini, kayak gini, kalian betul-betul tekan seperti itu, ini akan terasa bagian internal komponennya. Ini terasa banget internal komponennya. Mungkin ini bagian yang agak tipis seperti itu, tapi kalau kayak gini doang kalian elus-elus kayak gini, tentunya nggak akan terasa. Dan siapa sih orang yang pakai HP tuh ditekan belakangnya kayak gitu tuh, siapa ya? Nggak ada saya pikir. Tapi ini hanya sebuah gambaran kalau di back covernya ini saya rasa agak tipis, dan itu juga bukan masalah besar sih untuk saya. Kemudian untuk framenya ini plastik karena saya pakai ponsel ini tanpa menggunakan case, tanpa menggunakan tempered glass juga. Ponsel ini cenderung licin dan beberapa kali jatuh dan menyebabkan cedera di bagian sini, entah kelihatan atau enggak ya, ini salah satunya di sini. Kemudian di bagian ini juga ada bekas jatuh seperti itu. Di bagian sini juga ada. Saya nggak tahu ya kalau untuk yang bahannya metal apakah lebih solid atau lebih tidak mudah tergores, tapi ini memang agak licin. Jadi kalau kalian ingin menjaga ponsel ini agar tidak tergores atau tidak ada benturan seperti itu, saya pikir
case itu wajib kalian kenakan. Nah, saya males pakai case itu karena memang pingin ngerasain langsung ponsel ini, dan kalau saya pikir, ini menurut saya aja ya, kalau pakai case itu jadi agak sedikit lebih gede, lebih tebel kayak gitu, dan nggak enak menurut saya. Jadi saya biarin aja tanpa case kayak gitu. Memang ada satu video di mana saya memasang skin di ponsel ini, tapi itu ponsel satunya. Saya beli Poco X7 Pro itu 2 kali. Jadi yang satu saya pasangin dan saya jual, yang satu lagi saya beli lagi kemudian saya pakai sampai sekarang. Itu mungkin dari aspek build quality. Kemudian hal yang netral yang biasa aja menurut saya adalah kameranya. Ya, untuk sekelas harga 4 juta, kamera di ponsel ini itu hanya pakai Sony IMX882 dengan resolusi maksimalnya itu adalah 50 megapiksel. Kemudian untuk perekaman 4K 30 dan 60 fps. Kemudian di sini ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Untuk videonya maksimal 1080p. Untuk hasil rekamannya, untuk kamera utamanya ini sudah memiliki OIS dan dia cenderung cukup aman kalau kalian ingin merekam sambil jalan. Dan ada beberapa orang yang komplain kalau kamera utamanya ini endut-endutan. Saya nggak tahu endut-endutannya karena OIS-nya atau karena autofokusnya, tapi selama saya pakai kamera ini saya tidak merasakan hal tersebut, jadi kameranya aman-aman saja. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya ini perekamannya juga bisa smooth kayak pakai gimbal seperti itu. Untuk kualitas fotonya saya pikir cukup biasa-biasa saja, terutama untuk di-compare dengan range harga 4 jutaan. Yang nggak saya suka dari kamera utamanya ini adalah terkadang kalau kita foto seperti itu, kadang terlalu over brightness, jadi detail warna itu kadang kayak kacau, nggak terlalu bisa membedakan mana warna satu dan warna yang lain. Untuk warna-warna yang cenderung agak pucat seperti itu, kayak warna kain. Dan hal lain yang nggak saya suka adalah post processingnya untuk fotonya, dimana saya ngerasa saturasinya itu terlalu tinggi menurut saya. Untuk selera saya ya, itu saturasinya terlalu tinggi. Nah, solusinya adalah kalian bisa menggunakan kamera misalnya Google Pixel kamera seperti itu. Saya pernah nginstal kalau nggak salah. Nah, kayak ini kalau nggak salah Pixel kamera, atau saya nggak tahu namanya, lupa. Ya, Pixel kamera seperti itu, tapi memang ini nggak terlalu kenyamanannya dalam menggunakan kamera ini nggak seperti kenyamanan ketika kita menggunakan kamera bawaannya seperti itu. Jadi saya tetap menggunakan aplikasi kamera bawaan utamanya aja, tapi ya harus bisa menerima kalau hasil fotonya itu ya mungkin tidak terlalu cocok dengan selera saya. Dan kamera depannya juga menurut saya ini biasa-biasa aja, bukan yang terbaik juga bukan yang terburuk, tapi dia sudah wide. Kalau kalian ingin selfie dari sini tentunya hasilnya akan jauh lebih bagus seperti itu. Tapi menurut saya ya biasa aja sih menurut saya untuk kamera depannya ini. Itu yang aspek yang netral, yaitu build quality, kemudian kamera. Cuma dua itu aja sih menurut saya yang cukup netral, ya bukan yang terbaik dan bukan yang terburuk. Nah, aspek positif dari ponsel ini adalah tentu saja performanya. Ya, dia ditenagai dengan Dimensity 8400 Ultra yang bisa menghasilkan skor Antutu itu di kisaran angka 1.500.000 sampai 1.600.000. Walaupun memang dari Poco sendiri mengklaim skor Antutunya itu bisa sampai 1.700.000-an. Tapi mungkin itu dia ngebenchmark pakai cooler seperti itu atau di kondisi yang lebih dingin, karena berkali-kali saya benchmark dia skornya masih tetap di angka 1.500.000-an, kecuali kalau di tempatnya agak dingin dia baru bisa 1.600.000-an. Dengan skor Antutu seperti ini, semua game, semua aplikasi itu bisa berjalan dengan sangat-sangat smooth. Untuk game itu semua rata kanan, dan karena dia sudah pakai UFS 4, untuk perpindahan satu aplikasi ataupun buka tutup aplikasi itu cenderung cepat dan sangat nyaman. Dan juga ponsel ini punya RAM 12GB dan ROM 512GB, yang mana ini lebih dari cukup untuk saya. Nah, ada beberapa catatan setelah saya menggunakan ponsel ini selama kurang lebih 3 bulan ke belakang. Dari aspek performanya, ketika saya menggunakan ponsel ini untuk main game, terutama untuk main Mobile Legends, yang dulunya itu bisa stabil di 120 fps, entah kenapa sekarang itu dia cenderung naik turun. Terkadang dia bisa stabil di 120 fps seperti ini. Saya main selama 18 menit, dia kurang lebih stabil di 120 fps.
Ada juga yang dia turun ke 90 fps. Bentar saya cariin. Nah, kayak gini. Ini saya main selama kurang lebih 14 menit dan frame rate-nya itu turun di sini, sekitar sini dia turun ke 90 fps. Kemudian yang ini hampir 40 menit. Nah, di sini kelihatan banget dari 120 fps terus turun ke 90 fps. Padahal pas awal-awal beli itu saya nggak ngerasain hal seperti ini, terutama ketika saya mainin Mobile Legends. Hal ini saya duga karena memang suhunya yang cenderung ingin melebihi 45 derajat, jadi dia throttling untuk mengkompensasi panas dari suhu prosesornya tersebut sehingga FPS-nya turun. Walaupun demikian, turunnya 120 ke 90 itu bukan hal yang berarti juga karena nggak terasa aja. 90 fps itu masih smooth-smooth aja menurut saya. Tapi ya memang ini saya pikir butuh cooler kalau kalian ingin main game di ponsel ini dalam jangka waktu yang panjang. Infinix GT 30 Pro aja yang baru rilis itu dibekali dengan cooler untuk yang game kitnya seperti itu. Dan saya pikir semua ponsel yang kalian gunakan untuk ngegame, aktif untuk ngegame, saya pikir memang harus menggunakan cooler. Kalau enggak, memang dia akan throttling sehingga FPS-nya turun. Nah, selama saya menggunakan ponsel ini, saya cuma main Genshin Impact, Mobile Legends, Hawk, Honor of King, kemudian Honkai Star Rail, dan semuanya bisa disetting rata kanan, nggak ada masalah. Ya, kurang lebih performanya hampir sama lah seperti saya nge-review. Untuk Genshin Impact ini dari 60 itu kalau sudah panas dia turun ke 40-an, kemudian Honkai Star Rail juga seperti itu. Nah, untuk yang MOBA ini dia cenderung kalau Mobile Legends bisa di 90, 120, kalau di Honor of King ini ya di 60 fps seperti itu. Dan saya sudah cukup puas dengan performanya yang seperti itu. Hal positif lain dari ponsel ini adalah ponsel ini menggunakan baterai yang cukup gede, 6000 mAh, dengan charging itu berkecepatan 90 watt. Rata-rata saya bisa menggunakan ponsel ini itu selama kurang lebih 2 hari atau di atas 40 jam seperti itu. Tapi penggunaan seperti ini tuh ya tentu saja tergantung dari orangnya. Kalau dia sering ngegame ya tentunya lebih boros. Kalau dia lebih jarang ngegame tentunya akan lebih hemat. Saya sendiri bukan tipe hardcore gamer, jadi saya cukup casual aja ngegame di ponsel ini. Dan game-game yang saya mainin itu biasanya cuma Mobile Legends doang. Dan saya biasanya dapat menggunakan ponsel ini itu 2 harian atau paling enggak di atas 1,5 hari. Tapi kalau kalian ingin menggunakan ponsel ini langsung digeber untuk ngegame, saya itu bisa mendapatkan screen on time di angka 7 jam. Dan penggunaannya kurang lebih 24 jam dengan penggunaan yang seperti ini. Saya banyak menggunakan main untuk Honkai Star Rail, untuk Genshin Impact. Kemudian yang ada di sini seperti itu. Kalau nggak salah saya main Genshin Impact itu sampai lebih dari 1,5 jam seperti itu. Tapi saya masih puas menggunakan ponsel ini itu sampai sehari penuh dan dapat screen on time itu di angka 7 jam. Itu menurut saya masih cukup, bukan cukup oke sih, sangat baik menurut saya. Jadi baterai ini merupakan salah satu hal positif dari ponsel ini. Nah, untuk kecepatan chargingnya, saya lihat di aplikasi SIM dulu, bisa kelihatan nggak ya? Di charging start. Nah, rata-rata chargingnya itu entah ya dari 5% atau 10% atau bahkan 15% itu rata-rata memakan waktu 40 menitan. Kalau di sini saya cek ini 94% dia memakan waktu 50 menit. Kemudian ini 88% ini memakan waktu 43 menit. Kemudian 85% 37 menit. Intinya adalah sekalipun kalian ngecas ini dari 0, saya yakin waktu chargingnya itu di bawah 1 jam atau di sekitaran 45-an menit seperti itu. Dan itu menurut saya charging yang cukup cepat untuk sebuah ponsel dengan kapasitas baterai 6000 mAh. Mungkin nanti saya akan buat video bagaimana untuk menghemat baterai di ponsel ini. Kalau kalian setuju, tulis aja di kolom komentar. Hal positif lain dari ponsel ini adalah desainnya. Desainnya ini cenderung istilahnya main aman ya, jadi masuk ke semua kalangan. Dia nggak gamer oriented, jadi cenderung aman digunakan untuk orang-orang yang tidak terlalu suka ngegame atau gamer casual seperti saya. Desain kameranya juga menurut saya ini yang paling menarik menurut saya, karena desain kameranya ini biasa aja, tidak terlalu wah dan tidak terlalu minimalis juga. Ini pas saja menurut saya. Kemudian desain overallnya ini dia flat,
di bagian belakang ini flat, di bagian layarnya ini juga flat seperti itu, dan dia bisa didiriin seperti ini betul-betul istilahnya mengkotak seperti itu, betul-betul desain yang saya suka. Kalau kalian pegang Poco M6 Pro, M7 Pro maksud saya, di sini tuh desainnya nggak sepenuhnya kotak karena di bagian belakang ini dia agak mengembung seperti itu. Nah, ini nggak terlalu saya suka nih. Saya lebih suka desain-desain yang flat seperti ini, betul-betul flat di bagian belakang, flat di bagian layarnya juga. Dan untungnya ponsel ini menggunakan layar yang flat, nggak sama seperti di X7 yang dia pakai curve-curve seperti itu. Nah, untuk hal positif terakhir yang saya ingin bicarakan adalah misalnya untuk fingernya ini, dia sangat responsif, dan selama saya menggunakan ponsel ini saya tidak ada masalah dengan fingernya. Kemudian untuk getarnya, saya rasa ponsel ini sudah memakai modul getar yang linear sehingga rasanya itu seperti menggunakan ponsel-ponsel kelas atas, dan memang feel getarnya itu nggak seperti HP-HP murah seperti itu, dan itu merupakan salah satu hal positif dari ponsel ini. Oh ya, dan satu lagi, ponsel ini menggunakan HyperOS 2 yang tanpa iklan. Kalau kalian mau tahu kenapa ini bisa tanpa iklan, kalian bisa cek video saya sebelumnya atau saya attach di deskripsi biar kalian tahu bagaimana cara menghilangkan iklan di ponsel ini. Dan untuk kalian yang belum pernah pakai HP Poco tapi pernah dengar-dengar bahwa iklan di HP Poco itu bisa dimatikan, ada settingannya seperti itu, saya katakan itu tidak ada settingan untuk mematikan iklan. Yang adalah settingan untuk mematikan rekomendasi iklan yang sesuai dengan minat kita. Oke, itu mungkin yang saya ingin share selama saya 3 bulan menggunakan ponsel ini. Kesimpulannya adalah ponsel ini sangat amat recommended untuk kalian yang ingin punya ponsel yang budget friendly tapi cukup powerful. Ini bisa saya nobatkan sebagai all-rounder budget friendly smartphone di range harga 4 jutaan. Ya, memang ada Infinix GT30 Pro yang baru rilis, tapi Infinix GT30 Pro itu punya desain yang cenderung lebih gamer oriented, di mana saya merupakan gamer yang casual atau bahkan jarang nge-game, jadi lebih cenderung suka dengan ponsel Poco X7 Pro ini.